Welcome to jam 12 malam. Bersama aku Elina York, dan di sini kita akan memberikan kalian informasi dan juga cerita-cerita mistis yang ada di sekitar kita. Dan kebetulan sekarang aku lagi ada di lokasi syutingnya ATKKM 2, dan katanya sih, kata pemain dan kru-krunya, dan mereka juga sering banget mendapatkan gangguan-gangguan selama proses syuting. Jadi makanya aku penasaran banget nih, kira-kira gangguan apa aja yang mereka alamin. Dan sebelum kita penelusuran, aku juga pengen tahu nih pengalaman apa aja yang udah didapetin sama pemain-pemain dan kru-kru yang ada di lokasi syuting ini. Aku juga bareng Kuan berperan sebagai Rio. Saya Marsha Arwan berperan sebagai Windy. Di film Aku Tahu Kapan Kau Mati 2. Pengalaman horor itu adalah pas lagi syuting sih. Biasanya gitu ya? Waktu itu lagi syuting film horor juga, lalu kualat kayak dia langsung abis bilang, teman-teman lagi ngomongin, oh ada setan, ada inilah, ada itu. Terus akhirnya gue bilang, gitu-gitu nggak usah cari-cariin, nggak ada gitu-gituan. Terus udah lama, 5 menit ada yang kesurupan gitu. Doa-doain habis itu gue langsung kabur, keluar lari kencang banget. Ya kan kebetulan Anda penakut ya. Lumayan. Di antara kita bertiga yang paling penakut tuh dia. Jadi paling kalau lihat pas syuting tuh ada muka-muka yang aneh-aneh tuh dia yang takut. Udah pasti dia nih. Mendingan ketemu preman saya daripada ketemu mantu. Kalau gue kayaknya ya kebetulan pengalaman horor ya kayak gitu-gitu sih, mungkin ngelihat orang kesurupan gitu, banyak yang ngomong-ngomong. Biasanya kan kalau di tempat syuting itu emang kadang suka supporting talent gitu, suka ngumpul di satu tempat yang gelap-gelap gitu, terus bercanda, kadang kelewatan gitu cara ngomongnya, bahasanya juga nggak dijaga, akhirnya jadi pada kesurupan. Itu waktu kecil sih sering banget, waktu lagi masih syuting sinetron deh kalau nggak salah, itu sering banget kecil. Iya, orang kesurupan tuh sering banget gitu. Terus kalau misalnya sekarang sih mungkin akunya sendiri nggak mengalami itu, tapi pasti setelah syuting, setelah itu baru menyadari. Jadi sekarang kita lagi mau mengeksplor lokasi syutingnya ATKKM 2 ini nih, Mas Iqbal. Kira-kira Mas Iqbal udah ngelihat sesuatu apa gitu di sini, Mas Iqbal? Yang saya lihat sih di sini ada sosok ular besar yang memang dia sudah lama ada di sini. Ya salah satu siluman ya di sini ya. Oh, tapi siluman itu emang beneran ada ya? Ada. Asalnya itu dari apa kalau siluman? Ya tetap bangsa jin. Dia bentuknya macam-macam. Ya kebanyakan sih memang berwujud hewan. Maksudnya kalau siluman itu entah dulunya dia ikut memuja apakah gitu makanya bisa menjadi siluman? Oh enggak seperti itu. Enggak. Dan bentuknya aneh-aneh. Seperti yang saya sebutin di sebelumnya, ada sosok 2 macan putih yang mendampingi Putri Andini. Itu macannya itu ada tanduknya. Macan ada tanduk? Heran kan? Iya. Iya. Ada tanduknya 3 gitu. Ini kalau misalkan kayak lagi mau masa-masa panen, udah padinya tuh sudah mulai muncul ya, itu biasanya kayak ditaruh kayak orang-orangan sawah ya. Nah itu biasanya suka ditumpangi oleh bangsa jin atau didiami oleh bangsa jin. Kenapa didiami oleh bangsa jin? Karena itu kan menyerupai orang ya, bentuk orang ya. Nah biasanya tuh menjadi wadah buat mereka. Pernah katanya ada anak kecil juga, katanya di dekat pohon itu biasanya. Katanya sih anak kecilnya. Sosok anak kecil sih sebenarnya nggak satu ya, banyak. Kok bisa banyak sosok anak yuk. kecil? Kita kesana yuk. Aku tuh sebenarnya takut banget sih kalau udah ada pohon pisang begini nih, Mas Iqbal. Kenapa? Iya katanya kan banyak orang-orang bilang ya, katanya kalau pohon pisang tuh tempatnya cica gitu. Sebenarnya sih nggak hanya pocong doang ya namanya alam ya, seperti
seperti itu. Kadang juga ada sosok-sosok kuntilanak gitu, dan itu pun pohon pisangnya bukan pohon pisang yang Pendek seperti ini ya. hanya sedikit seperti ini. Biasanya tuh kayak di pepohonan pisang yang banyak, kayak kebun lah ya, biasanya seperti itu sih. Ini kita sudah mendekati pohon yang dibilang banyak anak kecilnya. Itu kenapa sih Mas Iqbal tuh bisa lihat gak kenapa? Sebenarnya kayak pohon kering seperti ini ya. Memang pohon kering ini ya sebenarnya bukan sosok anak kecil aja yang mendiami atau yang sering bermain-main kadang ya. Kenapa? Kenapa Rian? Kenapa ya? Ada yang mencengkram. Oke, kita geseran ya. Oke, Kita sambil geseran sebelah aja sini. deh sepertinya. Agak-agak gimana ya? Oke. Aman, Oke, aman, baiklah, aman. aman, bismillah ya. Bismillah. Ini dari tadi aku kayak pandangannya tuh kayak pengen ngeliat ke sana terus deh. Tapi nggak berani gitu loh. Sana. Sana. Tuh, pohon-pohon pisang gede-gede banget tuh. Jadi kita ini sebenarnya dikelilingi sama mereka ya. Maksudnya dari berbagai Iya, kayak ada yang ngeliatin gitu. berbagai macam. Tapi nggak berani. Tadi seperti yang saya bilang tadi ada sosok ular ya. Itu memang ada di sebelah berada Sebelah di sana. sebelah sana. Gini loh, nih kayak di pohon-pohon ini nih, ya kan. Ini pohon-pohon kering kayak gini yang memang makhluk halus tuh seneng hidup di pepohonan kering kayak gini. Kenapa senang? Nah, kadang ulah mereka juga pun pohon itu bisa mati. Kenapa bisa mati? Kadang gini nih, kayak pohon yang masih hidup ya. Ada bagian yang kayak sebagian itu ranting ya, itu kering. Nah, biasanya itu suka didudukin oleh mereka. Pisangnya banyak. Bisa Tapi mati. di film-film juga banyak yang suka kayak gitu loh. Berarti itu beneran terjadi Benar ya? ya, karena energi mereka juga panas, mempengaruhi. Dari tadi siang aku lihat aja tuh kayak pandangan aku tuh langsung ke pohon ini loh. Karena kayak Menarik ya? kayak menarik perhatian banget nih pohon. Padahal ya di sekitar ini tuh pohonnya tuh kayak bagus-bagus gitu loh. Tapi cuma pohon ini aja yang kering kerontang gini. My God. Tuh iya kan pohonnya tuh subur-subur. Tapi ini doang yang enggak. Ini jangan ada yang kosong ya. Takutnya kru kita ada yang ini di sini ya, entah warga atau apa, mungkin warga ada yang pernah dengar atau enggaknya, banyak suara langkah kaki ya, itu langkah kayak tentara. Dulu ini emang tempat Ya dulu kan sempat kayak dibuat kayak peperangan dan banyak korban juga untuk warga pribumi di sini. Banyak yang memang dibunuh, banyak yang sengaja kayak dimakamin ya begitu aja, secara tidak layak. ya ampun. Dan ada yang dibuang. Mungkin pada saat dulu di sini masih kayak hutan-hutan ya. Iya. Dan di sini juga kayak kita bisa ngitung ya ada beberapa rumah karena emang cuma sedikit doang rumahnya, dan itu pun ada rumah tapi kayak ada rumah juga yang kosong gitu, nggak ada nggak ada yang nempatin. Dan di situ cuma ada satu rumah dan yang nempatin cuma ibu satu orang doang. Nah ini astagfirullahaladzim. Baru diomongin barusan lewat sini. Nih sebelah sini lewat sosok perempuan tua ya, bisa dibilang nenek-nenek ya, jalannya agak bungkuk. Dia cepet sih tadi, sekelebat seret, ya nggak gitu cepet juga, maksudnya kayak slow motion kali ya, maksudnya nggak hanya sereng terus hilang. Jadi sampai sebelah sini nih hilang. Nah, untuk di sebelah sana memang banyak kumpulan sosok-sosok, yaitu campuran berupa wujudnya ya, yaitu dari sosok mulai kayak genderuwo, kuntilanak, pocong, ada anak kecil yang wujudnya aneh-aneh ya, ada kerbau gitu, tapi auranya merah. Apa itu siluman juga? Ini siluman juga, sosok siluman. Berarti di sini memang Aku ada. kepalanya udah pusing banget. Sumpah. Apa ada yang mau berinteraksi Mas Iqbal? Coba ayo.
di sini ada salah satu kru mungkin yang agak-agak peka sebenarnya ya. Iya. Dan kebetulan saya juga sudah minta izin sama yang di belakangnya. Aku tidak mengalaminya, tapi aku dengar katanya ada salah satu tim yang ngalamin kasus horor, tapi aku nggak ada. Thank God. Kalau yang aku tahu sih nggak ada ya, mungkin lebih ke horor dan bahaya aja adegannya gitu. Yang membedakan itu mungkin isu bunuh diri ya di sini, karena dari judulnya aja udah kelihatan ya Suicide Village gitu, dan jarang juga diangkat gitu tentang isu ini dan tentang satu desa yang emang punya ritual tersendiri, emang punya kebiasaan-kebiasaan sendiri yang ternyata si desa ini tuh jauh dari apa yang kita biasanya hidup yang kita biasanya bayangkan gitu, jadi beda banget. Terus pemain-pemainnya juga bagus-bagus. Mungkin dari aspek dinamika dari pertemanan yang mereka punya antara tiga sahabat itu dan peranannya masing-masing dalam membantu satu sama lain, dan pun juga kedekatan dengan bahasa apa ya namanya, dengan approach yang berbeda mungkin bisa dibilang seperti itu. Dinamika dari pertemanannya dalam situasi yang ditaruh bersama-sama, dan itu adalah mungkin itu salah satu yang berbeda. Bismillah. Bismillah. Ini Rafli bukan? Kenapa? Kok nangis? Kenapa malah nangis? Kenapa? Kenapa kok nangis? Kenapa? Ada apa? Kenapa? Kamu di sana? Tempat kamu di sana? Iya. Iya. Ada apa di sana? Ada apa di sana? Ada apa? Jasad kamu. Iya. Jasad kamu di sana. Iya, iya, iya. Jadi jasadnya belum dikuburin? Iya, tadi ya kayak yang apa? Yang lalu kan saya sempat bilang kan memang banyak jasad yang tidak ditemukan. Bismillah. Kayaknya nggak mau berkomunikasi dengan baik deh. Hah? Lu mau kemana? Lu mau kemana? Wis. Muntahin. Nggak ada minumnya. Itu, jadi Kak Raffi lagi abis jadi mediator ya, terus dia kayaknya nggak kuat juga. Iya kayaknya, kenapa sih kok sampai nggak mau berkomunikasi gitu sih dia? Tidak mau berkomunikasi, sebenarnya tadi kayak apa ya? Apa sih, masih ngelawan juga dia? Ini kalau kita mau bilang tragis, sedih banget. Karena ini mukanya ini mungkin sesimpel nggak boleh keluar waktu maghrib karena bahaya gitu, takutnya gitu deh. Terus mungkin gunting kuku malam-malam juga nggak boleh. Oh pernah ada, tapi ini lebih ke lucu sih. Jadi waktu dulu suster aku pernah demi aku nggak boleh nonton TV dekat-dekat, jangan nonton TV dekat-dekat, nanti giginya bolong, kayak nggak nyambung gitu. Tapi itu supaya aku nontonnya nggak dekat-dekat, udah gitu aja sih. Tapi kayak itu nggak common, itu cuman buat suster aku doang. Nggak ada. Mungkin dulu pernah sih
karena ibu dari Ceko, jadi di Ceko ada kepercayaan dimana kalau misalnya dulu pas masih kecil, kalau bandel sebelum mau Natal gitu, nanti bisa disamperin sama kayak setan gitu ya. Dan waktu itu sempat ngeliat, nggak tahu deh itu mungkin orang pakai kostum kali ya, tapi itu, jadi waktu itu nggak mau bandel. Rahangnya ini hancur ya, dipukulin benda ya, dari zaman dulu mungkin disiksa ya, hancur dia. Jadi kayak mau ngomong, kayak mau ngucap tuh susah. Jadi dia emang nggak bisa ngomong ya? Sini nih, bagian sini nih hancur. Mungkin itu disiksa terus Ya mungkin dia seorang tawanan, atau mungkin dia pejuang kemerdekaan dulu, terus dia ditangkap oleh penjajah. Akhirnya dia disiksa, entah itu mungkin dia mata-mata atau apa, ketahuan. Disiksa sampai meninggal, sampai mati. Ya ternyata serem juga ya lokasi ini. Banyak cerita di sini. Iya, cuma kita juga nggak bisa ceritain satu-satu juga ceritanya karena terlalu banyak juga ya. Dan ternyata benar apa yang talent-talent dari ATKKM 2 cerita itu. Ternyata emang benar di sini tuh agak bukan agak lagi, emang horor, makanya dan banyak aktivitas. Iya. Dan makanya dia sering digangguin, apalagi kan yang namanya makhluk tidak kasat mata ya, nggak tahu gitu kita lagi misalnya mau ke toilet terus kita langkahin dianya nggak terima, terus kita jadi digangguin, apalagi ngelihat ada rame-rame gitu, mungkin dia juga merasa terganggu dengan kehadiran yang lagi syuting juga gitu, makanya ngeganggu ke pemain-pemain dan kru-kru yang lain. Apalagi syutingnya syuting horor. Iya, Gitu apalagi loh. Dan pasti kan otomatis kalau syuting horor itu kan ya ada kayak talent-talent yang suka kayak ada hantu-hantunya lah. Oh iya, yang kayak di make-up-in ya. Itu mengundang sebenarnya. Ini sama kayak, kok bentukannya sama kayak gue gitu. Dan bahkan mereka pun dari jin-jin sekitarnya itu bisa menyerupai apa yang menjadi peran. Oh my god. Serius? Oh ya ampun, kalau itu aku juga punya cerita, ini parah banget. Jadi aku syuting horor juga di hutan-hutan pinus gitu. Jadi aku lagi ada adegan di mana sama pocong. Terus pocongnya ini udah adegan sama aku, ternyata tahu-taunya tuh pocong baru dibangunin, dia tidur. Terus aku bilang, "Loh yang tadi tag sama aku, yang di belakang aku siapa?" Karena yang pocong yang talentnya itu ya kan? Baru dibangunin dari tidurnya. Karena set sama base camp kita tuh jauhan gitu. Oh my god, ih, kalau inget jadi serem banget. Itulah bangsa jin. Bangsa jin itu bisa menyerupai siapapun ya, disebutnya bertasyakul ya. Jadi menyerupai manusia, entah menyerupai, kalau di rumah nih kadang menyerupai keluarga kita. Itu bisa. Kadang kan makanya kan ada orang-orang nih kadang di rumah nih ya suka melihat kayak tadi ya kan, kayak lah tadi yang syuting sama gue di belakang ini siapa? Sedangkan talent pocong baru datang. Iya, itu nyata loh. Juga. Itu nyata, sumpah demi Allah aku mengalami hal itu. Asli ini mah nggak dibuat-buat. Jangan aneh. Ya itulah kalau misalkan kita kayak syuting horor itu sudah pasti mereka itu akan penasaran, apalagi melihat rame-rame ya kan, terus melihat wah kok sosoknya sama nih ya kan, sama gue atau sama temen gue gitu. Ya itu dia akan menyerupai sosok itu, biasanya kan ada sosok yang seperti itu. Jadi ya emang mau kita dimanapun kita harus menghargai, menjaga adatnya, sopan santun. Dimanapun itu tempatnya, apalagi di tempat-tempat yang memang terbilang angker ya. Ya benar, tetap numpang-numpang ya guys. Betul. Nah jadi begitulah penelusuran kita pada malam hari ini. Tadi ternyata bukannya dia tidak mau berkomunikasi ya Mas Iqbal, karena emang sosoknya yang tidak memungkinkan untuk dia berkomunikasi gitu. Betul. Jadi oke, ini sudah lebih dari jam 12 malam juga sepertinya. Kita harus pulang ya guys. Jadi bertemu lagi di episode-episode selanjutnya bersama aku Elina York. Saya Iqbal. Dan jangan lupa buat terus ngikutin kita di jam 12 malam. And I will survive.